Ya, masih bersama Pak Luhut. Dan Pak Luhut, saya baca profil Bapak, luar biasa ya. Bapak selalu menjadi yang terbaik. Ya, baik di akademi ya, maupun di kursus-kursus dan sekolah lanjutan setelah itu. Apa motivasinya Pak? Atau apa rahasianya? Ya, saya sih selalu punya sikap why not the best gitu. Why not the best? Ya. Jadi kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan keras, dengan hati yang tulus, mestinya sih, ya kan yang terbaik itu belum tentu terbaik saya terbaiknya Helmi kan. Mungkin Helmi punya terbaik lebih baik dari saya. Tapi you just do it the best for your untuk your term di mana kawan. Secara akademis Bapak terbaik terus ya? Ya oke lah. Apa karena Bapak itu dulu mohon maaf berasal dari keluarga yang dulu ayah apa profesinya Pak? Ya ayah saya itu dulu peltu. Jadi lektu tapi rasionalisasi jadi peltu. Oke, terus? Ya terus ya dia enggak mau, dia berhenti terus jadi supir. Jadi supir bis? Bis bual-buali. Oh, bual-buali? Gila, luar biasa. Terus Jadi katanya? dari situ dia enggak nyaman, dia pergi kerja di Caltex. Caltex? Jadi masuk di Caltex? Ya kemudian dia sekolah ambil SMA persamaan. Ya udah. Oke. Terus dia belajar, saya pinter. Ya. Tapi ibu saya itu kan SD juga nggak tamat. Nggak tamat. Jadi kami berlima lahir dari rahim seorang ibu yang tidak tamat SD. SD. Ya, tapi ayah sangat pintar. Tapi kami berlima semua sekolahnya oke ya. Adik saya juga. Ayah kuliah di Cornell ya Pak? Ya, kemudian dari Caltech karena dia belajar bagus gini-gini dikirim oleh perusahaan apanya degrinya di Cornell. Mungkin orang Indonesia pertama ya tahun 56 ya. Wow. Kemudian terus lanjut sekolahnya mungkin setelah berapa tahun kemudian di Columbia University. Oke. Jadi dia pinter lah. Luhut kecil waktu itu bandel banget, tukang berantem katanya. Ya kalau nggak, kan kalau anak-anak kita semua juga banyak berantem lah. Gitu. Sehingga ibu saya itu sangat khawatir. Nanti saya sekolahnya nggak benar gitu. Jadi dikirim ke Bandung lah dia. Karena berantem? Karena berantem. Saya ke Bandung tinggal sama paman saya. Oke. Paman saya itu BTL di ITB. BTL, Batak Tembak langsung? Dia sekolah di ITB. Saya tinggal sama dia. Ya dia lah yang didik saya, jadi ya supaya agak jangan malas gitu. Dulu katanya pernah jadi atlet PON ya Bang ya? Wakilin Riau? Ya, saya wakilin Riau. Cabang olahraga saya Kartini, berenang, saya gaya dada. Berenang gaya dada? Menang? Enggak kalah saya. Ya kan di Rumbai itu tidak ada fasilitas kolam renang standar. Iya, kolam renang ada tapi bukan standar pertandingan. 25 meter kan. 20 meter, mestinya 50. Ya pergi, tapi satu pengalaman tersendiri kita naik kapal dari Padang, dari Teluk Bayur itu. Sehingga dari kecil sama Kartini. Kartini adik saya yang kedua. Adiknya cabang renang juga? Ya renang. Oke. Dia gaya bebas ya. Luar biasa. Lalu cerita kok bisa dekat dengan Pak Jokowi itu di mana sih Pak bertemunya tuh Pak? Ya. Kok sekarang Bapak itulah yang saya bilang tuh mensupport Jokowi mystery luar of biasa. life ya. Jadi di mystery of life. Mystery of life. Semua kita punya destiny. Ya. Anda juga punya. Siapa punya juga. Jadi saya percaya bahwa Tuhan itu sudah ngatur semua gitu. Sudah digariskan? Ya sudah digariskan. Jadi kalau orang kadang-kadang cerita-cerita Pak Jokowi tidak bagus, saya juga kadang-kadang heran gitu. Karena saya kenal beliau kan ya apalah ya masih wali kota yang di Solo lagi. Pengusaha furniture. Saya jenderal, ya, hebat gitu rasanya, gitu dapat punya lumayan uang lah gitu. Beliau kan sederhana. Tapi yang saya kenal berapa belas tahun lalu dengan sekarang, presiden itu tidak berubah. Jadi tetap beliau humble, tetap tegas, tetap berani. Yang berubah cuma satu. Apa Pak? Kalau dulu beliau nunggu saya. Ya sekarang? Sekarang saya yang nunggu. Itu aja berubah ya? Itu aja yang berubah. Jadi ya itulah tadi saya bilang destiny. Nah mungkin ada orang yang merasa wah ini orang dari kampung tiba-tiba jadi presiden Republik Indonesia, gua elit dulu tiba-tiba masih kok jadi gini. Ya kamu harus percaya pada universe ini, alam ini. Itu kan yang mengatur kita semua. Kita kan tidak bisa. Helmi kan tidak bisa bilang, saya pengen jadi dubes, kan tidak bisa juga. Ya. Saya bayangkan sebagai military profesional, saya instruktur Helo, terjun bebas militer. Saya instruktur segala macam saya punya kualifikasi.
bagaimana rumusnya saya jadi dubes. Ya. Sekarang saya ngurusin ekonomi, orang tanya gini, bagaimana rumusnya? Saya tadi dulu tuh belajar bagaimana melakukan serangan ke gedung ini. Karena itu saya instruktur. Saya dulu instruktur di dalam bidang-bidang itu. Tapi balik-balik kita mesti percaya bahwa Tuhan sudah atur semua jalan hidup kita. Tinggal kita bagaimana lakonin dengan baik. Nah, kalau balik dari Pak Jokowi, beliau juga tidak mau beliau jadi presiden. Artinya tidak merencanakan untuk jadi presiden. Tapi kalau saya boleh jujur menilai, kalau beliau atasan saya, ya menurut saya dia seorang pemimpin yang berani dan punya visi ke depan, dan makin lama saya lihat makin tajam dalam proses pengambilan keputusan. Ya saya lihat bagus. Dan itu saya bilang Prabowo, bilang ini orang hebat loh, saya bilang. Karena tidak ada pernah ragu. Ya paling dia bilang, saya minta waktu 1 hari, saya pengen merenung lihat ya dan orang sebagai pemimpin, saya kira wajar. Ya. Udah itu dia putusin, enggak, saya mau ini gitu. Nah, dan tidak ada bisnisnya, anaknya pun, ibu pun tidak ada bisnis dalam pemerintah. Gimana Anda dapat pemimpin seperti itu? Apa yang beliau tidak bisa lakukan sebagai kepala negara? Ya, dia kedip mata aja kan orang juga terus mikir. Tapi saya pikir tadi itulah kalau di tentara yang disebut ketauladanan. Jadi kita pun semua ini jangan asal ngomong juga, teman-teman saya, semua kita. Kita harus memberikan contoh. Ya. Karena sekarang kan tidak bisa kita sembunyi di belakang kita, Helmi. Ya. Karena digitalize itu. Orang kan tahu track record kita. Kok ngomong-ngomong gini orang bilang, kamu dulu apa main begini, kau juga main uang begini. Jadi susah, nggak bisa. Jadi kalau Anda mau jadi presiden, mau jadi pemimpin, mau jadi apapun, itu anak muda nih pesan saya. Saya juga udah senior ya. Ya kau anulah, tatalah dirimu dari sekarang. Ya, karena kalau ada kelakuan-kelakuan sekarang itu pasti nanti kelihatan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun akan datang. Nggak bisa nggak. Dan arah bertanya pada hatimu yang paling dalam. Am I right gitu. Itu yang saya sedih banyak pada intelektual kita ini asal ngomong aja, asal kritik. Padahal kalau dia lihat kaca pada dirinya sendiri, apa sih yang sudah kau lakukan pada republik ini? Apa yang sudah kau kerjakan, benar nggak sih? Kau membuat kebaikan, sharing happiness pada orang sekitar kamu. Kenapa sih mesti hanya melihat jeleknya orang? Apa? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu hemat saya sih mesti kita tanya pada diri kita masing-masing. Saya juga nanya gitu. Ya kenapa sih aku gini ya gitu. Saya suka ngomong juga sama istri saya. Mah ini kenapa sih gini-gini gitu. Ya kita ngomong. Jadi memang kita mesti melakukan refleksi masing-masing. Yang melakukan melakukan refleksi, mungkin meditasi kalau Anda nanya sendiri pada dirimu. Kenapa kau begitu gagah bilang, saya bisa beresin republik ini. Emang ini republik gede loh, jangan main-main loh. This is a big country, it's not banana republic loh. Anda mengklaim gampang saya bisa, di mana sukses storyku, tanya. Saya aja nggak berani klaim itu. I never ever claim. Ini karena saya, karena teamwork. Karena kita kerja rame-rame. Karena kepemimpinan yang bagus. Jadi apa yang sekarang kita kerjakan, kita semua voluntarily ngerjakan. Tapi saya tahu persis itu sekarang presiden cek sendiri langsung. Dan tadi saya ditelepon, pas lagi tadi ada telepon tanya ini bagaimana gini. Detail ditanya. Saya di tentara, itu yang saya mau dari operasi ya, kita sebagai komandan kita tanya. Nuh, kau di mana? Gimana posisimu? Di mana kau? Nah itu yang saya alami. Jadi kadang-kadang saya sedih terus bicara PKI, komunis. Siapa sih yang mau jadi komunis? Emang gila apa? Tapi di negara tertentu mungkin itu cocok, ya hak dia. Itu juga kan tidak bisa larang-larang. Ya urusan dia itu. Bahwa kita sekarang Pancasila, ya kita laksanakan. Itu kan apa dari the founding father kita, tahun 1745. Mereka yang menggariskan itu. Jadilah republik seperti ini. Udah begitu banyak, ribuan yang sudah gugur. Ya. Meninggal. Tanya kembali. Saya merasakan betapa anak buah saya gugur. Dan saya juga nggak ingin khianatin mereka kan. Nggak ingin. Main. Saya begini masih hebat. Coba kamu bayang begini. Padahal mereka tadi coba ada teman saya, Komandan Kompi.
yang Atang Sanjaya. Itu sakit, nggak bisa masuk RSP. Saya masih teleponin minta supaya dia masuk. Dia yang terjun juga ikut di Dili. Anda bayangin coba. Anda kemarin Nurdin, anak buah saya, yang dulu juga terjun di tim-tim. Udah meninggal. Kayak gitu-gitu refleksi buat kita juga. Pada semua yang masih dikasih Tuhan seperti ini. Baik, Pak Jenderal, kita, banyak benar ya yang bisa kita ceritakan, namun kita kehabisan waktu. Kita akan kembali dengan Pak Luhut setelah yang berikut ini.